Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kejadian peristiwa Dwi Korah. Saya Muhammad Bagus Hadian Putra Asmara, absen 18, akan menjelaskan tentang latar belakang Dwi Korah. Saya Galak Paramando dari absen 14 akan menjelaskan isi dari Komando Dwi Korah. Saya Arfian Alfianto dari nomor absen 5, saya akan menjelaskan tujuan dari peristiwa Dwi Korah. Saya Yunus Temansyah absen 36 akan menjelaskan dampak Dwi Korah. Pada 1961, Inggris yang masih memiliki koloni di Kalimantan Utara berusaha untuk menggabungkan jajahannya dengan Federasi Malaysia. Hal ini mendapat pertentangan keras dari Presiden Soekarno karena menganggap Federasi Malaysia sebagai boneka Inggris yang ingin menambah kontrolnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga menganggap keinginan itu telah melanggar perjanjian Manila. Begitu pula dengan Filipina yang menilai bahwa Sabah secara historis dan yuridis adalah milik Sultan Hulu. Permasalahan ini kemudian menimbulkan sengketa antara Indonesia dan Filipina dengan Federasi Malaysia. Pada 1963, PBB turun tangan dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di tanah sengketa guna memastikan kehendak rakyat. Namun sebelum tim PBB mengumumkan hasil penyelidikan pada 16 September tahun 1963, Federasi Malaysia bersama-sama dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari Komando Dwi Korah. Dwi Korah atau Dwi Komando Rakyat diserukan oleh Presiden Soekarno di tengah situasi yang memanas antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Komando tersebut tepatnya diserukan pada tanggal 3 Mei 1964. Isi Dwi Korah sendiri sebagai berikut. Yang pertama, berhebat, tahanan revolusi di Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan para rakyat atau revolusioner yang dilakukan oleh rakyat Malaya, Sabah, Singapura, Brunei, dan Sarawak guna untuk membubarkan negara boneka. Itulah isi dari Dwi Komando Rakyat yang diserukan oleh Presiden Soekarno saat hubungan ketiga negara tersebut sedang memanas. Presiden Soekarno sendiri menekankan bahwa komando ini bukanlah untuk melawan rakyat Malaysia, tetapi untuk melawan aktivitas neokolonialisme dan imperialisme Inggris Raya. Selanjutnya, adapun dampak dari kebijakan Dwi Korah antara lain, yang pertama, kebijakan Dwi Korah menyebabkan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang berlanjut hingga terjadinya konfrontasi militer antara kedua negara. Yang kedua, Dwi Korah menyebabkan pengeluaran anggaran besar untuk persiapan perang melawan Malaysia yang mengakibatkan defisit anggaran dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Dwi Korah memobilisasi sumber daya manusia dan material untuk kepentingan perang yang mengganggu kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Yang keempat, Dwi Korah mengganggu kegiatan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi kedua negara. Yang terakhir, Dwi Korah juga memiliki dampak politik seperti meningkatnya sentimen nasionalisme dan persatuan di Indonesia, namun juga menimbulkan ketegangan politik antara Indonesia dengan negara-negara lain di kawasannya. Sehingga secara keseluruhan dampak dari kebijakan Dwi Korah adalah terjadinya ketegangan politik dan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia serta pengeluaran anggaran besar untuk persiapan perang yang mengganggu kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional.